Halo, terima kasih. Selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Pastor Mikael. Mikael, di sehari-hari suka mikir yang angel-angel. Perkenalkan ya, saya mau share mengenai kondisi kredit union di daerah saya ini. Karena kebetulan saya diminta untuk menjadi pengurus di CU, namanya CU Cinta Teman. Jadi lokasi di sini, ini di pinggir kota, kota besar. Lokasi kapel tempat saya ini atau di CU ini, itu di sana ada pabrik, dikepung oleh pabrik-pabrik besar. Jadi di sini banyak buruh, banyak orang pedagang warkop, di situ ada pedagang telur asin. Tapi yang di ujung sana itu ada makam besar, itu makam kota, makam besar, TPU ya, TPU besar. Maka yang menjadi anggota CU kami ini, yang dinamakan CU Cinta Teman, itu selain buruh, ibu rumah tangga, ada pedagang warkop, juga banyak para penggali makam itu banyak menjadi anggota CU di tempat kami ini, di sini. CU ini memang didirikan supaya mereka ini bisa mandiri, bisa menabung, ya bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan cara bergotong royong, maka dinamakan CU Cinta Teman. Nah, saya mau share sebenarnya ya, mengenai permodalan. Pertama mengenai permodalan di CU kami ini. Permodalannya 100% dari anggota. Jadi selain ada simpanan modal, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan kalau mereka pinjam ada dipotong untuk dana cadangan risiko. Ada juga kita membuat simpanan harian, simpanan bunga harian, itu simpanan jangka pendek yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Ada juga simpanan pendidikan. Nah, simpanan pendidikan ini tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Biasanya ditarik ketika mereka akan menyekolahkan anak. Karena jarak sekolah di sini agak jauh ya. Jarak terutama sekolah-sekolah yang SMA, SMK itu agak jauh. Sehingga kalau yang ada di sini SMK, SMA-nya swasta, maka perlu dana yang sedikit agak besar. Juga untuk kuliah dan macam-macam ya, ada tabungan pendidikan. Kemudian ada tabungan eh, jangka panjang ini ya, tabungan pensiun. Tabungan pensiun. Kita membuka simpanan itu ya. Kalau tabungan pensiun nanti ya bisa diambil setelah beberapa waktu ya, setelah agak lama, ini jangkanya panjang. Jadi simpanan anggota selain dari yang modal juga ada simpanan yang sifatnya bisa ditarik dalam jangka pendek maupun menengah. Kami sudah mengenakan bunga juga untuk simpanan itu ya. Simpanan itu kami kenakan bunga. Kalau yang pendek bunganya lebih kecil, yang jangkanya panjang bunganya agak panjang, agak besar. Itu kondisi CU, kondisi permodalnya CU kami. Nah, sekarang bagaimana kalau CU-nya ini, uang dari anggota ini mau diapakan? Kami berusaha supaya uang anggota ini semua terserap, kami salurkan dalam kredit untuk anggota juga. Kami usahakan supaya uangnya nggak banyak ngendon, ya, untuk kredit anggota. Jadi awalnya kreditnya cuma satu, namanya piutang umum. Jadi ya kalau siapa yang mau minjem, ya oke lah. Satu saja biaya dulu, itu kreditnya jangka pendek ini ya, jangkanya jangka pendek, piutang umum. Tapi kemudian kami buka piutang untuk usaha, ini namanya piutang untuk usaha. Ini sifatnya jangkanya agak panjang dikit, lebih dari 1 tahun. Idenya dari tukang gali makam yang menjadi anggota kami itu. Ketika dia nggak bertugas, nah dia ada tawaran untuk menjadi pengemudi ojek online yang sedang marak. Nah, dia butuh kendaraan, maka dia mau ngajukan kredit untuk beli kendaraan. Dia tidak mau ikut leasing karena takut, karena kalau telat bayar biasanya
didatangi oleh debt collector. Maka dia mengemukakan ke pengurus kalau bisa ada kredit jangka panjang untuk keperluan beli kendaraan atau keperluan beli mesin, yang seperti itu. Kami layani, akhirnya kami buka piutang untuk usaha. Itu salah satunya untuk kredit kendaraan. Jadi idenya dari tukang gali makam yang beralih, yang juga mulai menjadi ojek online. Nah, itu kondisi CO kami seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya bagikan ke Anda semua adalah saya merasa CU ini oke-oke saja, tetapi juga nggak oke-oke saja, gitu. Apa? Jadi setelah berjalan selama ya kurang dari setahun, kita bikin laporan, labanya kok kecil ya? Ini saya baru bulan September ini. September 1 tahun ya, maksud saya 1 bulan ini ya, September. Labanya kok kecil? Itu labanya itu. Maka jangan-jangan ini malah minus ini, karena laba kecil ini kalau saya lihat ya karena saya gaji pegawainya itu sedikit kecil. Coba kalau gaji pegawainya itu besar, maka jangan-jangan malah minus itu. Jadi labanya kecil. Yang kedua, kalau anggota itu mau narik simpanannya, kan ada simpanan bunga harian, itu kan boleh ditarik sewaktu-waktu. Itu seringkali, CU ini menunda. Jadi kalau misalnya ada anggota minta sekarang, "Oh ya nanti ya," nanti itu bukannya nanti nanti sore gitu enggak, tapi mungkin 3 hari lagi baru bisa dia ngambil uangnya. Jadi agak tersendat. Sepertinya, nggak ada uang. Padahal secara secara apa, laporan ya selalu ada uang itu. Nah ini kondisi CO kami itu seperti itu. Kata lihat datanya ya, saya akan perlihatkan datanya ke Anda, Mbak. Nah ini datanya ya, ini data laporan neraca per 30 September. Bayang, per 30 September seperti ini yang tadi saya katakan ya, simpanannya ada simpanan harian, kami kasih bunga 4%. Simpanan pendidikan 8%, simpanan pensiun 10%. Ini posisinya sampai dengan tanggal 30 September. Ini ada simpanan pokok wajib, cadangan resiko, ya. Angkanya sekian ini. Semua total kami bisa memutar 150 juta di total aset kami ini. Nah, ini kami salurkan ke ini aset kami ini. Ini ada kas, kemudian bahan habis pakai, perlengkapan-perlengkapan ini ya. Nah, ini yang penyaluran untuk piutang umum yang kami kasih bunga 6%. Jadi selalu ada spread. Kalau dilihat ya, selalu ada spread untuk bunga pinjaman dan bunga kredit untuk anggota ya. Memang ini 6, di sini ada 8, ada 4, tetapi sebenarnya piutang untuk usaha kami sudah kasih spread juga tinggi 11%. Ya, 10 ke 11 atau 8 ke 11. Ya, jadi ini piutang yang jangkanya panjang, ini piutang untuk jangkanya pendek. Kredit jangka pendek, kredit jangka panjang. Ini nilai aset tetap kami. Nah, ini laba selama bulan September yang saya katakan tadi, ya. Pendapatannya ada September saja ya, ya ada 10 juta. Ini beban bunganya, nah ini beban operasinya 1,8, 1.800.000. Ya ini sepertinya bisa saja beban operasi lebih besar karena gaji dari karyawan yang ngurusi juga kecil ya. Gajinya kecil, ada 2 orang, gajinya kecil, belum bayar listrik, jadi sepertinya ini juga sebenarnya kecil. Ini jumlah bebannya. Ya ada hasil usahanya ada positif, tapi kan ini ya coba kalau saya besarin gaji ini bisa habis. Nah, ini kondisi CU kami seperti ini nih. Ya, datanya boleh disimpan atau difoto boleh. Ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ya mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira masalahnya apa sih di CU kami ini? Apa yang harus kami perbaiki? Mulai dari mana kami memperbaiki supaya CU kami ini lebih baik? Anggotanya mencapai
hampir 100 sekarang, ya, hampir 100. Ya, anggotanya cukup banyak, meskipun CU ini juga belum 1 tahun berdiri. Jadi anggotanya sudah hampir 100. Prospeknya saya kira baik, makanya kami sangat berhati-hati dan sangat berharap bantuan dari Anda semua untuk memberikan saran pada saya. Terima kasih, kami tunggu sarannya. Tuhan memberkati.